Hello, masyarakat dunia maya. Gue excited banget ya, karena gue kali ini di podcast episode kali ini gue gak sendirian. Akan ada teman gue yang mau bercerita tentang ya, mending kalian dengerin dulu deh podcast gue ini. Gimana kabar kalian? Sehat? Semoga kalian sehat selalu dan diberi perlindungan oleh Tuhan ya. Gue di podcast ini pada akhir Maret 2020. Gue Firman, selamat datang di Selingan Waktu Podcast. Oh ya, kenalin, ini Elsa. Elsa temen Halo, PUBG, gue kenal di PUBG. jadi kita tuh kenal udah hampir berapa tahun gitu ya, Berapa Man, ya? Lumayan lama lah. Enggak, bohong banget, PUBG aja baru 2 tahun. Lalu lu katanya mau cerita tentang hubungan lu, tentang hubungan lu yang 5 tahun gitu. Aduh, jangan. Ya Kita mulai Allah. cerita dari mana ya? Gimana sekarang sama pacar lu yang 5 tahun? Gue Bukan nggak. pacar sih, lebih tepat. Iya, lu kan dulu kan pernah bilang kalau pas kita main PUBG tuh, lu kan pernah cerita kalau dia pernah dekat lagi sama lu, terus abis kejadian itu gue nggak tahu lagi. Kan lu ceritanya semeraut gitu. Jadi coba ceritain. Gimana? Ya coba ceritain dari awal gitu. Ya, gini. Jadi gue mau cerita nih tentang hubungan gue yang cukup lama lah ya. Bisa dibilang bukan cukup lama sih Itu udah lumayan lama 5 tahun. Menurut gue 5 tahun itu bukan waktu yang sebentar. Itu Di sini gue mau sharing aja gitu tentang hubungan gue yang toksik, bener-bener toksik gitu loh. lebih, Ini bisa jadi pelajaran sih. jadi lebih ke toxic relationship ya. Iyalah. Kalau gue ngeceritain gimana dia di sini, ntar kan lebih ke gue ngejelekin dia setelah putus ya. Jadi Kan juga nggak enak. Siapa tahu juga dia ngedengar podcast lu terus. kayaknya nggak ada. Nggak ada. Podcast gue gembel. Iya kan, siapa tahu. Jadi lu mau mulai dari mana nih? Mulai dari awal lu ketemu atau setelah 5 tahun lu ngejalin hubungan? Enggak, gue mulai dari awal aja deh. Gue Oke. pengen cerita tentang hubungan toksik itu ternyata baru bisa kita sadari setelah kita ngejalanin hubungan itu lama gitu loh, Man. Oh, jadi Kalau masih kelihatan toksiknya tuh kalau udah jalanin lama gitu. iya, kalau masih awal-awal pacaran kan masih ngiranya oh dia nih sayang sama gue, makanya gue dikekang, gue nggak boleh itu. Aku nggak bisa mati tanpa kamu. Maklum lah bucin. Maklum lah bucin. Jadi kalau dia bilang jangan kemana-mana, gue nggak kemana-mana. Lu bayangin nggak sih gue itu dulu sebelum pacaran sama doi ya, gue ini kan orangnya yang hobi nongkrong di mana-mana, teman gue siapa aja gitu loh. Tapi yang gue setelah nongkrong sama doi, gue tuh nggak boleh ke sini kemana-mana, nggak boleh ke sini, nggak boleh ke situ. Jadi kesannya protektif gitu ya? Iya, awalnya sih gue ngira itu biasa aja dan gue Iya. awalnya itu gue setuju gitu loh. Awalnya gue ngikutin cara dia berpacaran gitu, gue ngikutin alur dia ngekang gue juga ngekang dia. Jadi kita tuh awalnya nggak merasa dirugikan gitu. Terus sampai lama kelamaan teman-teman gue pada ngejauhin gue jadi nggak punya teman. Gue kemana-mana sampai dia, iya loh Man, gue kemana-mana cuman punyanya dia doang, gue nggak punya teman apapun ya kan. Terus jadinya gue tuh
mulai ngerasa gitu, kok hubungan gue gini banget ya gitu kan. Sampai akhirnya ada di posisi dia kuliah keluar kota, kan gue di kota ini nih, kota kecil ini, dia nyari Bentar. ilmu keluar kota. Mungkin Terus, dari pendengar, bentar dulu gue potong. Mungkin dari pendengar belum ada yang tahu gitu. Ya pasti nggak ada yang tahu sih. Dulu dari mana sih? Dari kota kecil mana? Dari Riau. Riau. Oh, Gue dari Riau. Dan doi itu udah pergi kuliah ke Jawa Timur gitu loh, satu kota di Jawa Timur. Ya. Jadi cukup gue kan bareng-bareng doi dari kelas 2 SMP nih, udah kenal doi. Kami udah sempat pacaran pas kelas 2 SMP kan. Terus putus, hilang kabar. Tiba-tiba SMK-nya itu kami ketemu, terus balik lagi. Nah di SMK ini nih gue dikekang, gue nggak boleh itu, gue nggak boleh ngapa-ngapain. Berarti lu dari sampai di saat lu berarti lu pacaran dari SMP ya? SMP kelas 2? Iya dari kelas 2. Iya benar, dari kelas 2. Terus di SMK-nya jadi kayak dijauhin teman-teman gara-gara lu nggak boleh kemana-mana, nggak boleh sama siapa-siapa kecuali atas izin pacar lu gitu. Iya, ini ya man, gue kan kayak punya geng gitu. Bukan geng sih, kalau di sekolah kan wajar sih berteman gitu. Gue punya teman-teman nongkrong gitulah, perempuan semua kan. Kebetulan kelas gue perempuan semua. Jadi kalau gue mau nongkrong itu doi ngikutin. Ya Allah. Kemana aja gue dia ngikutin. Dia nggak apa-apa cowok sendiri gitu loh man. Jadi kayak buntut ya, apa sih, ekor ya? Iya, dia nggak apa-apa cowok sendiri, yang penting dia ngikutin kemana gue. Ya Allah. Dan awalnya sih gue ya oke aja gitu kan. Gue baru ngerasa di saat dia pergi, gue nggak punya teman, gue nggak punya siapa-siapa, gue nggak ada yang nganterin. Di situ gue baru ngerasa, ya Allah, ini ternyata kenapa selama ini tahu ya gue tahu selama ini gue rasain apa yang lu rasain. Terus yang waktu dia pergi man, gue mulai nyari kesibukan diri gue sendiri lah ya kan. Gue mulai download PUBG yang buat kita kenal. Iya buat game. PUBG. Lebih ke game ya. Iya, gue lebih hobi ke game, lebih hobi ke sosial media. Nah, di situ waktu gue masih pacaran sama doi marah. Lu ngerti nggak sih? Gue dibilang. Oh bisa? Dia tahu lu main game? Kok dia marah? Awal gue main PUBG itu dia yang ngajakin memang. Oh gitu. Tapi kan dia sering main sama teman-teman kampusnya, mabar satu tempat. Ya gue nggak mungkin kan nimbrung. Gue udah coba buat, gue kan orangnya kalau ada orang ya gue asik gitu sih. Oh SKSD ya? Nggak sih lo gue? Iya SKSD, sekenal sepekat. Iya, jadi teman-temannya tuh kayak udah mulai dekat gitu sama gue kan. Terus dia kayak marah gitu loh man. Cemburu. Sama mereka. Cemburu. Bukan dia kali ya, mungkin dia cemburunya bukan ke gue, dia lebih cemburu ke teman-temannya. Enggak mungkin teman-temannya mungkin ngerasa posisi dia digantiin sama teman-temannya, mungkin gitu. Jadi bukan kebalik man. Oh kebalik. Oh gimana sih? Gue ngerasa gini, posisi dia di teman-temannya itu gue yang gantiin. Oh gitu. Lah iya. Oh gitu, maksudnya iya paham. Kenapa teman-temannya ke gue tuh bisa bercanda, ketawa sampai ngakak-ngakak, tapi ke dia enggak gitu. Mungkin itu yang dia ngerasain. Terus dia nggak mau lagi mabar sama gue. Ya kalau dia mabar tuh dia lebih sibuk sama teman-temannya. Ya udah gue nyari teman sendiri dong. Ya cari circle lain gitu kan. Cari pertemanan yang lain lah. Dari situ kita ketemu kan. Iya, di situ kita ketemu, terus kita sering mabar, dan dia juga pernah benci kan sama lu karena gue sering main sama lu. Lu ingat nggak yang gue cerita? Man, dia benci loh sama lu yang itu tuh. Bahkan sampai detik ini aja dia masih marah gitu sama lu, makan ngelihat
terakhir kan IG lu kan Di diblokir blok. dia kan. Heeh. Terus sekarang kan udah terus sekarang kan gue udah nge-follow lu lagi kan. Iya. Waktu dia juga masih ngebahas, nge-follow dia lagi, kata dia gitu. Enggak, Dan menurut gua sih kalau dari pandangan cowok ya, cowok tuh egois tau. Seriusan? cowok gua, Enggak, kebanyakan, maksudnya rata-rata cowok tuh Oh. egois. Ya emang sifat alamiahnya begitu dia. Apa ya? Kalau di hewan nih, kalau si jantan itu dia punya daerah teritorialnya sendiri gitu loh. Jadi ya mungkin ngerasa lu hilang terus lu lebih deket sama yang lain ketimbang dia jadi ngerasa lebih kayak apa ya? Udah nggak ada lu lagi gitulah. Gimana sih? Ya gitu maksudnya. Lu tunggu sih. Iya. Tapi sebenarnya tuh gua loh yang lebih kehilangan dia, man. Gini, dia kan punya circle nih di kampusnya, dia Oh. sering ngopi, Haha. dia sering nongkrong. Sedangkan gua di sini udah gak punya teman ya kan, karena dulu gua kemana-mana sama dia. Iya. Gua no life banget lah di sini, gua no life banget di kota ini. Waktu awal-awal dia pergi, makanya gue lebih menyibukkan diri ke game. Waktu Siap. gue lebih sibuk ke game, malah dianya kan marah-marah. Gue juga heran sih. Iya makanya itu gua tadi ngomong kalau cowok tuh egois. Dia pengennya tuh kalau lu pengen ada lu selalu ada walaupun lu bukan siapa-siapanya dia gitu. Kayak lebih ke ngekang Yang juga gua- sih ya. Ya lu kasihan Iya, sih. Yang gue lebih apa? Yang lebih gue nggak nyangkanya nih, man. Gue sampai kalau main game sama cowok gue dibilang lonte, dibilang jual diri, dibilang Itu udah toksik Ya banget sih. Allah, Itu udah toksik. iya. Itu game loh. Itu padahal ya emang Maaf ya, emang itu kan udah. game tuh bisa berhubungan badan. Iya makanya. Ya itu kan posisi dia udah putus kan ya. Ya kenapa dia masih ngurusin lu gitu loh. Belum, man. Lah. Waktu belum putus dia udah berani gituin gua. Oh, pas Sedangkan pas posisinya di situ. ya pas awal-awal lu main PUBG lah ya. Di situ posisinya gue nih masih pacar dia loh, tapi dia masih berani bilangin lonte, udah jual dirinya gitu, dasar lonte gitu. Ya Allah, emangnya gue dengan main game itu gue bisa hamil gitu, gue bisa punya anak gara-gara teman-teman online gue Mungkin. kan enggak. Mungkin anaknya di-download kali. Diunduh. Gue juga nggak ngerti. Gue ngerasa ya Allah hubungan gini amat sih gitu loh. Sampai gue tuh bener-bener capek gitu. Udahlah lepasin lah Nah, gitu. tuh gimana lu caranya ngelepasin si pacar lu yang itu tadi? Sampai lu sekarang nyampe nemu Sebenarnya titik yang nyaman gitu. Kalau dibilang berat sih berat banget ngelepasin dia dulu. Gua ngelepasin dia, lu tau gak sih ceritanya, man? Dia kan balik nih ke kota, dia balik kan ke sini kan ke iya. kota gua kan. Terus kami tuh masih kayak biasa jalan tiap malam keluar bareng. Itu Dia tuh kayak- posisi udah putus. belum man, gua itu sebelum gua mutusin dia. Oh iya, tahu. Terus? Tapi dia udah toksik di posisi itu waktu Oh itu. iya, Dia paham. toksik, tapi di saat dia pulang dia tuh emang lemah banget gitu loh. Kayaknya gua nih segalanya, ngerti gak sih? Tahu. Apa kata gua diturutin, apa mau gua diikutin, kemana gua dianterin gitu loh. Dia tuh kayaknya bener-bener sayang banget gitu sama gua waktu dia di sini. Waktu dia di sini dia ngupload story gua mulu, gua diem dikit aja ditanyain kenapa sih marah ya, Icih. jangan marah gitu-gitu lah. Enggak. Gue tahu. Gue pernah berada di posisi lu dan gue juga pernah berada di posisi si cowoknya gitu. Jadi gue ngerasain gitu. Itu awkward sih. Kalau udah sekarang awkward sih. Lucu jadinya jatuhnya tuh. Iya, gua lucu banget. Sedangkan dia sebelum balik yang dia kesini sebelum balik itu kan dia maki-maki gue dasar lonte ini itu. Pas dia balik kan dia break banget tuh. Gue kira dia berubah nih.
dia mungkin berubah gara ngelihat gue, dia balik sayang sama gue. Mungkin kemarin tuh karena kami jauh dia hilaf ya kan. Ya udah gue coba terima dia lagi, gue maafin dia lagi. Terus tahu-tahu pas malam dia mau berangkat ke sana lagi, dia tuh di rumah gue sampai tengah malam banget loh man. Terus gue bilang pulang lah, emang kalau lama-lama di sini besok gak jadi berangkat? Enggak kan, tetap berangkat. Gue bilang gitu, pulang lah. Pokoknya gue nyuruh dia pulang kan, dia nggak mau pulang man. Pulang lah kata gue gitu. Dia nggak mau pulang sampai jam berapa gitu, sampai tengah malam kan. Yeah. Terus dia pulang tuh. Waktu dia berangkat ke Malang, belum sampai 2 hari dia kan tersebut tuh kotanya. Belum sampai 2 hari dia di Malang man. Iya. Dia toksik dia lagi. Langsung balik lagi. Iya. Iya makanya cowok tuh gitu. Ya enggak semua cowok ini ya. Disclaimer dulu, bukan semua cowok tapi kebanyakan cowok gitu. Gitu. Iya, nggak semua cowok. Mungkin lebih ke tepatnya cowok itu nggak bisa LDR kali ya. Tapi lu bisa kayaknya man. Kok jadi gue yang dibahas? Iya, gue lebih nilainya dia nggak bisa LDR, udah gitu aja sih. Terus gue tau nggak, dia tuh gue masih diemin dia tuh toksik kan, gue masih sabar. Setelah dia berangkat lagi ke Malang, ya terus? Iya, sampai sebulan lebih gue masih sabar. Gue teleponin, dia bilang dia rapat. Ngertilah anak kuliah gimana. Gue di situ sakit hati banget loh man. Dia bilangin sifat gue tuh kampungan, monoton. Dia bilang gue tuh nggak punya kehidupan lain selain ngehubungi dia. Ya Allah, kayaknya kalau gue dimaki-maki gue masih bisa nerima. Soalnya gue kan dulu juga toksik kan. Yep. Tapi kalau dia udah bilang kau tuh kampungan, ngerti gak sih kau? Urusanku tuh bukan kau aja. Ya Allah, gue kan bukan minta 24 jam buat teleponan. Iya, maksudnya lu butuh perhatian dikit dong dari si pacar lu gitu ya maksudnya ya? Iya. Seenggaknya gue gitu. cuma minta, ya, seenggaknya ada kabar atau gimana? Enggaknya ngasih kabar lah. Bukan gue minta lu harus telepon gue 24 jam. Enggak. Tapi dia kayaknya dia bilang gue kampungan kan. Di situ gue mulai ya Allah udahlah sampai sini aja lah gitu. Ya udah gue putusin. Oh, berarti lu mutusin dia pas dia lagi di Malang gitu. Pas lagi LDR. Iya. Dan dia bilang, gue bilang ini, kita udahan aja ya. Terus dia bilang ini, iya soalnya aku nggak ada cewek yang ku sayang kecuali ibuku katanya. Ya, kenapa ibunya maksudnya? Ya jelas lah, semua orang sayang ibunya lah. Maksudnya kayak kita kan lagi di posisi pacaran ya kali ngomongin ibu gitu loh. Enggak, menurut gua sih. Terus? Menurut gua sih kalau LDR, ya nggak tahu ya. Cowok tuh kayak, ya emang beda juga sih LDR ya. Kalau yang pacaran biasa kan ada fisik, ada yang bisa dipandang secara langsung dan ya lu bisa pacaran kayak kemana jalan. Kalau LDR tuh butuh komunikasi, emang itu kunci LDR tuh komunikasi menurut gua dan kepercayaan. Ya kalau dianya udah nggak percaya lagi mungkin. Gue cuma nebak doang ya. Takutnya salah ngomong. Terus lu bisa move on tuh gimana? Ya gue ada seorang cowok nih. Oh. Kehidupan gue. Tapi dia tuh baik banget, tau gak sih man. Dia ibaratnya dia tahu gimana gue pacaran, dia tahu gimana busuknya gue, tapi dia tetap menerima gue. Aduh, salut lah. Sampai sekarang atau gimana? Sampai sekarang alhamdulillah. Kalau dibilang gue ngelupain yang 5 tahun itu ya gue belum mungkin bisa lupa gitu kan. Tapi ya gue udah seenggaknya gue udah nggak ngebayang harus tahu dia di mana lagi ngapa. Gue sekarang udah agak tenang lah. Ada quote sih, move on itu bukan berarti melupakan gitu.
Move on itu lebih ke gimana ya? Lu udah menemukan arah lu sendiri gitu selain dia gitu. Itu move on gitu. Kalau lu ditanya lu bisa melupakan mantan lu, nggak bisa lupa. Move on ya udah, tapi lupa nggak bisa. Bisa gitu. lupa. Karena kenangan-kenangan yang ada itu pasti. Kenangan bener, apalagi lama ya kan. Yoman. Makanya ini kita record udah 20 menit. Nggak apa-apa lah diperpanjang lagi, Sa. Yang lebih gue sakit hatinya itu tau gak sih, Man? Kemarin kan gue punya Twitter kan, dia juga punya Twitter, mantan gue nih. Yang 5 tahun. Terus? Iya yang 5 tahun. Terus yang Twitter dia nya 2, yang satu nge-follow gue, yang satu enggak. Jadi kan yang nggak nge-follow gue ini tiba-tiba muncul nih di beranda gue. Isinya apalah kalau lu tahu, Man. Dia buat quotes gitu tentang cinta. Pakai bahasa Inggris. Oh enggak. Iya, dia buat cinta, buat cinta. Buat quote cinta tapi pakai bahasa Inggris gitu. Iya, intinya tuh dia suka sama cewek dari awal dia masuk kuliah, dari awal dia masuk ke kota itu. Nah, itu. Dia udah jatuh cinta sama cewek itu. Nah, itu udah fix itu udah. Yang bikin dia kalau jauh dari lu terus dia jadi toxic, ya itu udah fix. Iya, gue di situ. Kalau di Twitter kan di retweet ya, gue retweet aja gitu, nggak gue komen, gue retweet semua apakah dia tentang cewek itu, terus gue diblokirnya. Tapi gue nggak ada nge WA dia, WA kan masih ada tuh kemarin kontaknya, gue nggak ada nge WA dia, gue nggak ada nge DM dia, nggak ada komen apapun. Tapi gue retweet, dia langsung ngeblokir gue. Ya kalau memang dia nggak salah ya nggak usah diblokir dong. Iya dong. Kenapa harus diblokir? Ya emang. Gue di situ. Buat menutupi, Sa. Kesel banget loh. Buat menutupi, Sa. Iya bener. Gue setia loh, Man. Selama LDR itu gue setia. Dianya gitu. Ya Allah. Menunggu sang pangeran cinta, setia. Tapi malah disakitin. Anda pacarnya Elsa ya, tolong nih yang 5 tahun. Kalau lu dengerin podcast ini nih, Elsa tuh setia dia gak ada pikiran buat gantiin lu posisinya gitu, gak ada niatan buat sama cowok lain. Pokoknya dia udah setia fix. Lu salah, lu ngesia-siain Elsa tuh, lu salah fix gitu. Anjay. Ini gue nih, Allah, buat yang 5 tahun, gue sekarang udah punya cowok yang lebih baik dari lo. Mampus. Ini podcast gue masih gembel. Kalau mau maki-maki nggak apa-apa, maki-maki aja, nggak bakal gue sensor. Dan gue udah nggak butuh lo, asal lo tahu. Mampus lo. Gue udah move on. udah jelek, jahat. Lah, astagfirullah. Kan gue lihat ganteng, Cok. Ganteng pala lu. Hah? Di Instagram kan ada tuh foto-fotonya, dia ganteng kok, lumayan kok. Ya, nggak tahu sih ya menurut gue ya. Menurut yang lain ya, menurut gue tuh ganteng dia. Menurut gue sih. Ya, dia kan ganteng baru-baru ini aja. Waktu dia jelek siapa yang mau sama dia, Man? Nah, lo catat yang 5 tahun Anda. Oh, dia si Elsa ini mau sama lu dari nol. Dari Honda lo masih Supra, anjing. Dari motor lo Supra, dari muka lo pas-pasan, gue yang nemenin lo sampai lo jadi anak kuliahan sekarang. Yang WhatsApp bro gitu ya. Yang udah nemu cewek yang cantik yang gemerlap dikit langsung lirik mata lo, ijo. kita kalau bahas kayak gini di PUBG nggak bisa se-frontal ini ya. Fokus ke permainannya ya, saya. Iyalah. Kalau kayak gini kan enak. Game lah. Ini podcast lo udah berapa nih? Apanya? Durasinya? Udah hampir setengah jam. Ya udah kali. Membuat itu sih cerita pesan moralnya gitu. Ya,
pesan moral moralnya sih pesan moral kalau buat orang-orang yang suka nyanyain orang yang setia. kalau pesan moral gue buat para cewek-cewek, jangan mau nemenin laki-laki dari nol, karena di saat dia sukses dia belum tentu mau sama kita. Gue setuju. Gue nggak setuju anjir. Gue nggak setuju. Gue sama cewek yang gue sekarang yang LDR juga gue belum apa-apa. Gue belum apa-apa. Gue nggak setuju Iya, kalau maksudnya nggak semua cowok sih. yang intinya kalau jadi cewek tuh jangan percayaan 100% lebih. 100% lebih. Jangan Iya. percaya sepenuhnya sama Jangan cowok bodoh. gitu. Nah, gitu. Jangan bodoh. Tapi antara bodoh sama polos beda, Sa. Tapi gue lebih ke bodohnya, Oh Mas. gitu. Tapi lu inget gak dulu waktu gua nyaranin, bukan gua doang sih, lu masih inget nggak ada si Resa, masih ada si Dika, Resa, Dika, Iya, kita dan dulu sering banget ya kan dan yang cerita-cerita. lainnya. Itu kan nyaranin lu buat udah sih ngapain gitu, jalanin lagi sama yang 5 tahun gitu. Lu udah banyak. Tapi gue masih Ya gimana sih ya? Ya no offense ya, mungkin ya masih ada yang sayang, mungkin dibaluti rasa cinta yang berlebih. Ya jadi bego emang. Udah fix gitu. Jadi bego. ketutup, kepintarannya Iya. ketutup, cintanya di bego. Aduh, buat para cewek-cewek jangan mau deh sebodoh gua gitu. Cukup gua aja deh. Gua aja sampai sekarang masih nyesal. Aduh, gua 5 tahun Sia-sia ngebucin ya. sama orang, ujung-ujungnya nggak jadi, nyesel. Kalau 5 tahun itu bisa lu ubah Iya. dari awal, lu pasti milih yang sekarang gitu. Yang jadi cowok lu sekarang gitu. Iyalah, yang sekarang bukan cowok gua sih, lebih tepatnya man. Dia tuh lebih tepatnya dekat sih, insya Allah. Kalau Allah ngasih jalan jodoh ya, Amin. bakal kali segerakan lah. Ini kita record di Pesan moral buat 29 Maret ya guys. Gak ada pesan moral. Iya. Gue emang toksik banget emang udah. Pesan moral buat cowok guys, buat para cowok, jangan pernah nyanyain orang yang nemenin lo dari nol. Karena di saat lo sukses, lo nemuin cewek lain, terus lo jatuh lagi, belum tentu si cewek yang bersama lo. Apa sih kata gua? Anjing, ulang lagi man. Kalau buat para cowok, jangan nyanyain cewek dari yang udah nemenin lu dari nol. Kalau lu udah sukses Iya. gitu. Soalnya kalau lu Kalau udah sukses, soalnya kalau jatuh belum lagi. tentu dia mau bersama lo. Nah, gitu. Ini jadi buat para cowok Nah, ya, itu dengerin itu. ya. Ya kupingnya jangan buat pajangan Buat doang para tuh kuping. Kuping buat pajangan doang. Yoi, lu juga man, by the way man, lu cowok. Oke. Jangan mentang-mentang Oke. ntar lu sukses, terus cewek lu sia-siain. Enggak. Gua belum tentu sukses. Ini Iya juga sih. tapi seenggaknya jangan nyakitin. Entah itu cowok entah itu cewek, jangan nyakitin Apa hati sih? orang lain. Itu udah yang paling bener. Yoi, apa sih kuncinya LDR man? Itu tadi cuma kepercayaan sama komunikasi. Lu pernah ngerasa nggak sih kalau Yoi, lu pernah ngerasa nggak sih kalau lu punya hati dan di dalam hati itu ada nama yang lu simpen gitu dan lu nggak keluarin gitu loh. Walaupun jadi itu cewek lu yang sekarang. Ya jelas lah ya, walaupun sekarang gue masih deket sama cewek lain gitu. Ya dalam tanda kutip ya, deketnya dalam tanda kutip. Cuman ya lu tahu lah gue cuma sayangnya sama elu cie. Oh. Fatime. Dengerin nih. Ntar gue sensor nih Fatimah. Siapa sih nama dia man? Ada lah. Mawar bunga. Enggak namanya Fatima guys kalau nggak salah. Jadi Dengerin nih, Fatima. jangan ngeliat gue, wah Firman nih deket sama cewek banyak banget gini. Enggak. Di hati gue cuma ada di pojokan sana yang gelap dan suram, yang gue jaga baik-baik. Cuman ada lo semua. Tapi gue salut deh sama lo man. So gimana?
bukannya gue ngebela-belain lu di depan podcast gue media sendiri ya, gue ngeliat lu tuh ini loh, lu kan toksik nih kalau sama teman-teman lu kan, ngomong segala, masih apa yang bisa diomongin lu omongin lah gitu loh. Tapi yang bikin gue salut sama lu, pertama lu bisa setia sama satu cewek. Wih, iya. Pok. Yang kedua, gue ngeliat IPK lu, nilai kuliahan lu itu bagus. Emang lu tau dari mana, Cuk? Gue nggak pernah ya. Nggak pernah ngeliatin IPK gue ke lu, Cuk. Tapi bagus kan IPK lu? Enggak, di bawah 3 Pak. Di bawah 3 tuh nggak bagus. Ih, nggak percaya lu. Ya terus lu mau ngomong apa lagi? Udah enggak, gue nggak mau ngomong apa-apa lagi ya. Gue mau main PUBG aja. Lu mau main PUBG aja? Gue mau main PUBG yuk, man. HP gue udah kentang, Cok. Lalu tuh sendiri HP gue tit gitu. Dari Cina intinya udah. Yang lagi ada. Jangan ding. Gue mau ngejok corona. Gue mau ngejok tentang corona tapi nggak jadi. Kenapa nggak jadi? Takut ada UIT. Ntar kena. Ntar kayak kayak si Coki, kayak si tweetnya Coki gitu. Yang kalau orang Cina gongsi facai buka amplop isinya corona. Waduh. Tapi itu dihujat ya Allah. Tapi sekarang udah jadi guyonan gitu maksudnya. Ya gimana? Yeah. Orang-orang belum bisa pada nerima sih. Ya udah. Kan selera humor orang kan beda-beda. Ya udah sekian dulu podcast dari kita. Yoi. Bye-bye guys. Mungkin bakal ada episode-episode berikutnya yang ada guanya tentang hubungan gua. Mungkin lebih bahas ke hubungan orang lain. Oh ya, fun fact Elsa. Dia ceritanya juga banyak. Cerita cintanya juga banyak. Oke, sekian. Besok gue bakal buat buku cerita. Bye-bye guys. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sekian cerita podcast dari episode 4 ini. Ya mungkin masih ya podcast pemula lah. Ya masih banyak yang harus ditambal kekurangannya. Kayak gini aja masih ngomongnya belibet gitu loh. Lu bisa dukung gua di Traktir, linknya udah ada di deskripsi di bawah, dan lu bisa subscribe gua ya, buat gua biar jadi YouTuber, biar bisa dimonetize gitu. Jangan lupa juga di like dan komen. Dan kalian yang ingin share atau berbagi cerita bisa cek ke DM gua, kocek sih. Bisa DM gua atau di email gua ada di deskripsi juga di bawah. Oke. Selamat berjumpa kembali di Selingan Waktu Podcast. Gua Firman, sekian dan terima kasih.